Assalamualaikum teman-teman. Ini videoku yang kedua. Setelah 2 bulan yang lalu aku ngupload video. Sebenarnya pengen diselusin sih YouTube ini, tapi nggak tahu kenapa ya masih mut-mutan gitu bikin video teh. Mudah-mudahan nanti dikasih kelancaran. Jadi malesnya hilang gitu. Jadi aku mau coba bikin di YouTube ini. Jadi kemarin aku ngupload video aku waktu pelatihan Kaigo untuk magangan ke Jepang. Nah, kali ini aku mau cerita ya, walaupun aku belum berangkat ya, tapi kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku ikut pelatihan untuk ke Jepang. Jadi aku tuh masuk ke LPK itu, aku masuk di LPK, di salah satu LPK di Kerawang, kotaku di Kerawang. Aku masuk bulan April kalau nggak salah, April tahun lalu 2019. Nah, aku ikut pelatihan bahasa itu selama 3 bulan. Nah, di LPK ini itu diwajibkan untuk dapat sertifikat N4. Nah, jadi aku selama ikut pelatihan bahasa selama 3 bulan itu, aku harus bisa dapat sertifikat N4 untuk bisa ikut mensetsu atau interview dengan perusahaan di Jepang. Jadi jadi ceritanya, aku itu setelah ikut pelatihan 3 bulan di Jepang, aku kan dapet gratis tes di JTES atau NATES dari LPK-nya. Jadi hanya disekat 1 kali dikasih gratisnya, sisanya kalau misalkan kita ikut sekali itu gagal, itu bisa ulang lagi tapi biaya sendiri. Jadi aku 3 bulan selama pelatihan bahasa itu aku ikut tes pertama itu ikut JTES yang digratisin dari LPK. Itu lumayan ya, JTES NATES kan harganya lumayan ya, 500.000. Dan alhamdulillah tes pertama JTES aku itu lulus. Lalu yang kedua aku ikut lagi dengan level yang sama waktu itu, level N4, dan biaya sendiri ya, 500.000, lumayan ya. Jadi aku ikut dan alhamdulillah lulus. Setelah aku dapat sertifikat N4, setelah aku dinyatakan lulus N4, maka dari LPK itu ngajuin aku ke perusahaan di Jepang. Ngajuin aku ke perusahaan di Jepang. Nah, jadi waktu itu aku ikut mensetsu kurang lebih 3 kali aku baru lulus. Jadi awalnya aku mensetsu pertama pakai Skype, kedua pakai Skype, lalu ketiga itu langsung dari pihak Jepangnya yang datang ke Indonesia. Terus ketika aku dinyatakan lulus, aku medical check up dinyatakan lulus juga. Abis itu ternyata aku tuh baru dipegang sama asosiasi Jepang, belum ke perusahaan. Jadi pas setelah aku lulus, setelah aku medical, ternyata aku masih ada mensetsu dengan perusahaan yang sekarang aku kerja nih, dengan perusahaan Jepang, salah satu rumah sakit Chompo di Jepang. Jadi aku ikutlah tuh mensetsu dan alhamdulillah lulus. Terus tanda tangan kontrak, terus habis itu aku di situ ditulis bulan 3 harusnya aku udah berangkat.
ternyata kan keadaannya begini ya, ada pandemi, jadi keberangkatanku ditunda dulu. Kalau kalian penasaran aku ini pelatihan di LPK mana, aku pelatihan di LPK Hikari Karawang. Kalau kalian ada di luar kota bisa juga ada di LPK Hikari Jogja. Terus ada juga LPK Hikari Cilacap. LPK Hikari Cilacap. Nah, berapa sih biayanya di LPK itu? Pasti ada. Berapa sih biayanya di LPK kalau mau ikut pelatihan ke Jepang? Kalau di LPK saya, di LPK Hikari, itu total biayanya sekitar 30 juta. 30 juta itu sudah dengan pelatihan. Jadi untuk pelatihan bahasa itu 4 juta. Sisanya 26 juta itu untuk keberangkatan di Jepang. Wah, kok gede banget sih? Kalau nggak ada duitnya gimana? Suka gitu ya. Tenang aja sih, kalau di LPK aku, biaya itu bisa ditanggung dulu. Jadi ketika kita berangkat, sebelum kita berangkat itu kita nggak ngasih duit. Sebelum kita berangkat itu kita nggak ngasih duit ke LPK. Nanti pembayarannya itu bisa dicicil ketika kita udah di Jepang, dari gaji kita. Pencicilannya berapa lama sih? Nanti dipotongnya lama. Kalau di saya, karena totalnya 30 juta, pencicilannya selama 10 bulan. 10 bulan dipotong untuk pembayaran keberangkatan itu. Terus kalau misalkan gak lulus juga, wah kalau itu sih gimana kaliannya ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen ke Jepang, yang pengen bekerja di Jepang, tetap semangat ya belajarnya, jangan malas-malas. Memang lama sih ya, bersabar aja sih, bersabar ya teman-teman. Oh ya, ceritaku pendek dulu, nanti aku ceritain lagi. Ceritaku cukup sampai di sini dulu, nanti aku ceritain lagi selanjutnya ya, gimana aku selama di LPK.